Kalau apa-apa udah Alhamdulillah. dikontenin, besoknya Iya. dijamin laku keras tuh Tahu ya. kan makannya kan bareng mantan. Kalau makan sih nggak bosen sih, makan lagi gitu. Jualannya yang sepi jadi rame. Mhm, Jadi kan mhm. suatu pekerjaan tuh jadi hobi. Iya, aku mah mau diajak sama Davud aja lah. Hai Bestie, welcome to the first episode of Bestie for your best life. Boleh dong tepuk tangannya semuanya. Rame banget soalnya kita di sini ya. Ini adalah season pertama kita, episode pertama juga dari Bestie yang pastinya kita bakal bahas hal-hal yang seru, yang penting juga nih untuk anak-anak muda, generasi millennials, Gen Z, usia-usia kita banget tuh kan. Dan kali ini kita bakal ngobrol tentang konten kreator. Nah, ini adalah dua kata yang udah akrab banget kita denger kayaknya setiap hari gitu ya. Udah nggak asing lagi sama kita. Dan bisa dibilang kalau konten kreator itu sekarang jadi salah satu hal yang pengen banget dilakukan sama banyak orang. Kalau ditanya cita-cita nih anak-anak muda pengen jadi apa sih nanti gitu ya. Kayaknya kebanyakan dari mereka akan menjawab jadi konten kreator. Bahkan nih ya, salah satu perusahaan mainan yaitu Lego, mereka tuh ngadain sebuah survei di Amerika dan Inggris untuk anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Dan dari hasil surveinya mereka itu ada 29% anak-anak dengan usia 8 sampai 12 tahun tadi itu yang pengen jadi konten kreator. Cita-citanya jadi konten kreator. Kayaknya Indonesia juga mungkin kurang lebih segitu ya. Banyak banget yang pengen jadi konten kreator di sekarang. Tapi kalau misalnya kita terjemahin nih si konten kreator ini secara harfiah itu terdiri dari dua kata dan istilah itu artinya adalah pembuat konten. Jadi konten kreator pembuat konten gitu ya. Tapi ini bukan cuma untuk salah satu sosok aja nih kalau kita ngomongin tentang konten kreator ini. Bisa jadi juga ini tentang sebuah brand misalnya atau kayak pedagang-pedagang gitu ya, mau menjual dagangannya biasanya mereka juga akan membuat konten-konten di media sosial. Nah, jadi sekarang emang udah banyak banget nih orang yang memasarkan produk mereka melalui konten-konten yang bagus di media-media sosialnya mereka juga. Tapi tentunya jadi konten kreator itu bukan satu hal yang gampang. Kelihatannya gitu ya kalau di video-video rentang 5 sampai 10 menit itu kayaknya seru, fun banget. Tapi tentunya untuk membuat sebuah konten yang baik banyak banget ceritanya, lika-likunya, prosesnya juga pasti lumayan panjang tuh. Kalau gitu aku pengen langsung aja ngobrol sama salah satu konten kreator yang terkenal banget di Bukit Tinggi. Udah duduk juga bareng sama aku untuk hari ini. Ada Bukit Tinggi Foodies. Halo Halo. Davud. Halo Kak Irvi. Panggilan sayangnya Davud ya. Iya. Iya kan. Nah, Bukit Tinggi Foodies ini salah satu akun yang terkenal banget lah kalau di Bukit Tinggi. Kalau apa-apa udah Alhamdulillah. dikontenin sama Bukit Tinggi Foodies, besoknya Iya. dijamin laku keras. Iya kan? Alhamdulillah. Oke dah. Amin amin amin. Yang kita Makasih Kak tahu Irvi. kan ini ya Bukit Tinggi Foodies gitu ya, Davud. Tapi nama Iya. aslinya sebenarnya siapa sih Davud? Nama Budi Nurul Huda. Budi Iya, Nurul Budi. Huda. Jadi panggilan sehariannya Budi, tapi Iya. karena seorang konten kreator tuh terkenalnya karena konten, Eh, akhirnya dipanggil Davud. Davud. Iya Ya, panggilan kan? apanya nih? Panggilan Panggungnya. Oh Panggungnya iya, Kak Irvi. ada nama panggung ya kan? Nah, sebelum kita bahas lebih banyak tentang konten kreatornya nih, Davud, aku pengen tahu sih gimana awalnya konten Davud sebagai Bukit Tinggi Foodies ini dibikin tuh gimana ceritanya tuh Davud? Awalnya sih Bukit Tinggi Foodies ini berawal dari 2018. Mhm. Terus ini kan terciptanya karena apa ya? Keisengan nih. Dari keisengan. Iya, Mhm. iseng dari suatu apa sih? Abang angkat saya Kak Irvi Oke. ya. Mhm. Ini kan bermulanya keisengan karena Bukit Tinggi ini base-nya tuh kiblatnya tuh kuliner ya. Iya Itu tuh benar. wisatanya itu kuliner. Jadi kalau misalkan ke Bukit Tinggi, kalau misalkan belum mencoba kuliner dari Bukit Tinggi itu belum apa? Belum Belum afdol ya. belum afdol nih ke Belum Bukit Tinggi. terasa ke Iya, Bukit kayak Tinggi Rugi. gitu Iya, ya. itu tuh. Jadi itu keisengan. Terus Bukit Tinggi di sini kan sempat vakum juga nih di Mhm. dunia sosial media dari 2018 sampai awalnya 2021 nih Kak Irvi. Oke. Terus karena udah di zamannya pandemi itu kemarin Pandemi tuh. ya, Iya, itu betul. pandemi. Itu tuh tanya-tanya tuh sama abangnya, Mhm. abang saya Kak Irvi ya. Itu karena kenapa tuh Bukit Tinggi Foodies nggak ada aktif lagi? Iya.
mau dong diaktifkan kembali. Mhm. Sayang kan, masakan udah berapa ya dari 30 sekian ya, 30 follower Iya iya iya. di Di Instagram. Instagram, mhm. Nah, terus itu tuh basicnya dulu emang berawalnya tuh dari YouTube, platform Oke. YouTube ya Jadi Kak Irvi awalnya ya. justru dari YouTube ya? Iya, dari YouTube. Mhm. Terus merambat ke Instagram. Cuma dua Mhm. platform aja nih Oh cuma yang 2 dulu. di apa Begini Goodies. Iya, karena mungkin di tahun itu memang baru 2 itu yang terkenal gitu Mm-mm. ya? Mhm mhm mhm. Soalnya di 2018 emang YouTube tuh emang lagi naik-naiknya Lagi tuh Kak Irvi. naik-naiknya, Iya. betul betul. Mhm mhm. Nah, di 2021 itu karena COVID, Mhm. lockdown ya. Pas nggak Iya, salah tuh di 2021 lockdown. betul. Terus dibuat lagi tuh ada event kayak support UMKM. Mhm. Pokoknya UMKM tuh go digital tuh Kak Irvi di Oke, tahun jadi itu, itu. karena memang UMKM juga waktu itu susah ya untuk Bang iya, berkembang iya, gitu kan. Jadi mm-mm, ditolongin lah sama Bukit Tinggi Foodies ini ya. mm-mm. Jadi Oke. sarana untuk teman-teman yang misalkan mau kuliner, Mhm, jadi nggak bisa keluar rumah. betul. Nah itu kerjasama juga tuh sama kurir-kurir lokal. Jadi Oke. kurir lokal ini jadi apanya yang pengantar makanan. Mhm, Terus UMKM-nya cuma nampilin apa aja Instagram iya. sama nomor HP Oh gitu. gitu, ditolong lah sama Bukit Tinggi Iya, Foodies gitu ya. awalnya emang gitu. Iya, tapi habis itu Mm-mm. banyak nih konten-konten kreator lain khususnya yang makanan nih Betul. muncul gitu kan banyak Ah, ah, banget sekarang kayaknya ya. iya. Nah, itu gimana tuh persaingannya makin ketat dong, Davood? Gimana Ah, dong ah. mensiasatinya gitu? Mungkin kalau apa ya persaingan tuh emang semua jenis apa ya emang ada persaingan ya gitu Iya, ya. pasti ya. Mungkin kalau untuk persaingan itu penyemangat sih, penyemangat Mhm. kita untuk berkarya. Jadi kalau misalkan apa orang yang berkonten itu emang harus kita contoh juga, kita lihat juga dari konten kita. Jadi kita harus saling gimana ya? Saling support juga. Jadi bagusnya emang persaingan tuh emang harus ada. Nah, kalau kita throwback lagi nih ke belakang nih Davood, Heeh, awalnya kebanyakan platform media sosial itu kan dipakai untuk komunikasi ya, iya, kayak handphone kita atau media sosial yang dibikin itu semuanya untuk komunikasi tuh awalnya gitu. Tapi sekarang itu berubah jadi kayak pengen adu kreativitas gitu di semua platform media sosial itu kan. Nah, gimana nih kalau Davood ngelihat fenomena ini? Udah bukan untuk komunikasi aja gitu, tapi mm. untuk mengembangkan kreativitasnya mereka juga gitu loh. Itu sih bagus ya Kak Irvi ya. Mhm. Karena sosial media itu kalau misalkan udah berkembangnya kayak gitu, Mhm. jadi bisa jadi sarana bisnis juga. Oh Jadi, iya. jadi kan bagus juga tuh awalnya dari sarana komunikasi, jadi untuk sarana bisnis dan terus bisa juga jadi sarana untuk kreativitas. Terus Mhm. bisa juga untuk nolong teman-teman yang apa ya, yang membutuhkan juga bisa di sana. Jadi kan bagus juga tuh dari fenomena yang awalnya untuk sarana komunikasi. Mhm. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan positif ya bagus juga. Jadi Iya kalau sih, misalkan benar. berdampak negatif kan ada juga. Iya, selalu ada lah ya, Iya, positif negatif itu selalu ada tergantung kita mau manfaatin yang mana ya David ya. itu tergantung yang penggunanya. Betul, mau pakai ke yang mananya gitu Betul. kan, betul. Jadi sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang media sosial tuh, orang udah Mm-mm. mikirnya dipakai buat bisnis apa ya yang bisa menghasilkan cuan Iya, gitu ya. soalnya kan bagus juga tuh dari awalnya gak cuma apa nih offline ya, Iya, di onlinein, ini kan lebih bagus lagi nih. Jadi misalkan orang tuh dari luar daerah betul. nggak tahu nih dengan contohnya kuliner ya. Mhm, Jadi karena adanya media komunikasi, mhm. jadi kan bisa mengenal dari apanya kulinernya ini. Iya, jadi Heeh, jangkauannya lebih luas gitu ya. jangkauannya lebih luas. Benar, 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 benar. Nah, Jadi, kalau Davo dulu mm, awalnya kan cuma dari YouTube, terus masuk ke Instagram. Sekarang kan kita udah betul. punya banyak sekali media sosial yang baru nih. Mm-mm. Ada yang baru muncul juga tapi udah terkenal banget gitu ya. Bahkan semua orang juga udah pakai itu untuk media mereka berbisnis gitu kan. Tapi Mm-mm. algoritmanya kan beda-beda juga tuh ya, Davo Iya, ya. Misalnya betul. dari Instagram, YouTube atau katakanlah seperti TikTok misalnya Iya. atau X gitu ya. Nah, kalau menurut Davo tuh kita perlu menguasai semuanya atau kayak ya udahlah fokus sama beberapa dulu aja tuh gimana tuh kalau menurut Davo? Kalau untuk algoritma ya Kak Mhm. Irvi ya, itu semua platform tuh sama.
Oh Sama, sama ya? iya. Oke. Jadi untuk TikTok ya, Mhm. TikTok itu algoritmanya kan teman-teman pasti akan tahu kan. Mhm. Algoritmanya itu pertama dari sound yang viral, pakai yang sound yang viral. Oke. Terus dengan apa ya? Dengan konsep konten yang sama. Mhm. Contohnya yang apa nih? Yang lagi hype kemarin, yang apa tuh? Yang contohnya kalau makanan teh talu uco. Iya, iya, Nah, iya, iya, untuk iya. algoritmanya tuh kalau misalkan teman-teman juga konten dengan yang sama, Mhm. itu otomatis algoritma itu tetap viral gitu. Oh gitu. Jadi Pokoknya kita kontennya itu sama, jadi mhm, kita tuh harus berinovasi yang lebih bagus lagi dari kontennya sama, iya, tapi mungkin cara kita menyajikannya berbeda betul, gitu iya. ya. Kita juga mengikuti konten yang hype Yang juga, hype juga. yang Oh iya, 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 iya. Jadi setiap platform itu sama, Mhm. soalnya orang tuh kan saling apa ya, saling bersaing juga Bersaing tuh. juga, betul, betul, Jadi betul. bedanya kalau untuk yang TikTok algoritmanya itu dia tuh men-share-nya dari awal kalau misalkan konten itu FYP atau Mhm, viral, mhm. dia tuh share-nya itu ke publik dulu. Beda Oke. dengan yang ke Instagram. Mhm, mhm, Instagram itu kalau misalkan konten itu viral atau sedang naik ya mhm, FYP ya kayak FYP, mhm. dia nge-share-nya ke follower dulu. Beda dengan Oh, TikTok. iya, Jadi iya, kalau iya, iya. TikTok ke publik baru ke follower. Baru Jadi ke kalau misalkan follower. Instagram ke follower dulu baru Mhm, baru ke ke publik publik. gitu ya. Bedanya gitu. Oke. Nah, Heeh. dari itu tuh kita harus menguasai semuanya. Maksud misalnya gini nih, Mm-mm, aku baru pengen jualan nih di platform betul. digital gitu misalnya ya. Apakah aku harus menguasai semuanya? Aku harus jual dagangan aku di semua platform itu atau mendingan aku fokus ke satu-satu dulu kalau menurut Davud? Kalau bagusnya satu-satu Kak Irvi ya. Satu-satu dulu. Ya, jadi Mhm. kalau misalkan mau viral, Mhm. bagusnya emang ya di TikTok ya Kak Irvi. Oh Nah, kalau gitu. misalkan mau yang lebih tertata, misalnya Mhm. untuk di Instagram ya, Iya, itu dibuat kayak menu-menunya, iya, iya, terus iya, iya. gambarnya. Soalnya kalau Mhm. misalkan di TikTok tuh lebih ke visual ya Kak Irvi ya, Visual aja lebih ya, ke betul. video. Jadi kalau misalkan Mhm. untuk yang gambar tuh nggak terlalu di apa ya, nggak Oh terlalu iya, naik untuk videonya. betul. Jadi kalau Jadi di kalau untuk Instagram, video-video pendek mungkin ya kalau di betul. TikTok ya. Mhm, Mm-mm. mhm, mhm, mhm. Kalau untuk jualan sih bagusnya di Instagram. Di Jadi Instagram. portofolio sama apa ya untuk list-listnya bisa Mhm. ditaruh di Instagram, di Nah, berandanya. sedangkan di TikTok mungkin kita bisa kayak untuk memperkenalkan gitu Betul, ya, memviralkan memperkenalkan. ya. Iya, lebih ke Heeh, heeh, heeh. identiknya ke video aja Kak Irvi. Oke. Iya. Jadi sebenarnya tuh dari satu konten kita mungkin tuh kita bisa bagi-bagi juga ya, Davut ya. Mm-mm. Yang ini bisa kita masukin ke potongan yang ini nih, masukin ke TikTok. Yang ini kita Betul. masukin ke Instagram. Yang shortnya kita bikin di YouTube gitu-gitu kali Iya. ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, ini nih jadi salah satu tips juga berarti Davut untuk Betul. orang-orang yang mau jualan di platform media sosial Iya, ya. betul Kak Irvi. Mhm. Nah, kalau Davut dulu masuk ke TikTok tuh mulainya kan pertamanya YouTube, terus Instagram. Mulai Mm-mm. masuk ke TikTok biar rame juga. Iya, biar rame. Itu Iya dong. awalnya di apa sih Kak Irvi? Dah Aha. di akhir penghujungnya 2021 tuh. Oke. Awalnya apa TikTok. Mhm, mhm, Sekarang kan mhm, mhm. alhamdulillah udah 30-an follower ya Kak Irvi ya. Wow, Iya, alhamdulillah. 30K. Iya, 30K. Wow, banyak banget itu Alhamdulillah. ya. Heeh. Aku punya tapi nggak pernah dipakai lagi. Karena aduh itu kali ya kalau millennials terus juga kayak Gen Z mereka tuh kayak lebih kreatif kan soalnya. Jadi Betul. ada aja gitu waktunya. Soalnya nggak ada kesibukan ya Kak Nggak ada Irvi ya. kesibukan Nggak lah, ada nggak juga tanggungan. dong. Iya, 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 bener-bener. Nah, tadi di awal tadi aku sempat bilang bahwa sekarang tuh jadi konten kreator itu cita-citanya banyak anak muda tuh, Davud. Betul. Jadi kayaknya Davud beruntung sudah mencapai cita-cita banyak orang. Orang baru cita-cita, Davud udah jadi kan, udah jadi konten Alhamdulillah. kreator gitu ya. Heeh. Tapi untuk jadi konten kreator tuh memulainya seperti apa, Davud? Apa yang penting untuk kita perhatiin nih untuk kita bikin Mm-mm. satu konten simple lah yang kita buat pertama gitu Betul. misalnya. eh Awalnya kita harus cari apa sih dulu Pak Irvi? Mhm, Cari idenya, ide mhm, awalnya ya. Kita mhm. tuh fokusnya mau kemana? Ya, Contohnya mau kuliner, mau mhm, fashion, mau otomotif, ya. fokusnya mau kemana? Jadi buat konten aja dulu, buat konten, buat Mhm, konten. mhm, Nanti akan seiringnya waktu, nanti teman-teman akan terbiasa. mhm, Nah, mhm. terus nanti akan belajar caranya ngedit, terus caranya storyboard. Storyboard tuh misalkan untuk
gimana susunan videonya. Jadi Oke. pas buat video tuh nggak bingung lagi nih mau Iya. ngapain. Jadi kalau misalkan untuk kuliner, storyboardnya misalnya kayak opening, awalnya Mhm. opening, terus pengenalan dari makanannya, Produknya ya gitu ya. detail makanannya, nanti Mhm. reviewnya gitu. Itu perlu Oke. sih. Jadi teman-teman pelajari dulu. Nah, misalkan udah apa nanti apa lu basic-basic dari editing nanti Mhm mhm teman-teman mhm mhm. pelajari. Soalnya editing sekarang nggak selalu susah di HP udah Iya, bisa. di HP aja udah bisa, Iya, gampang ya sekarang udah ya. gampang. Heeh. Dapat Pokoknya dari konten awal yang dapat bikin sama yang mm-mm. sekarang apa bedanya? Pernah nonton Eh, konten yang awal dulu gak sih? ada, Terus gini, ada. kayak aduh kok ini ngapain sih dulu kayak gini gitu ya? Ya dulu kan awalnya emang pakai Android nih Kak Irvi Heeh, ya. heeh. Kualitasnya kan nggak terlalu bagus ya. Iya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berkecimpung nih mau Mhm, ke dunia konten kreator, mhm. sekarang kan untuk kualitas emang sudah dinilai sih sama Iya, platformnya. benar Lebih benar benar bagusnya benar. emang pakai apa ya? Pakai Boba ya? boba. Nggak boleh ngomongin brand di sini ya. Boleh aja Boleh kok, ya. udah bilangin aja. Udah umum lah itu mah. Jadi itu soalnya emang apa ya sistem dari satu apa tuh yang handphone tuh Iya, emang bagusnya untuk ngonten. Jadi konten upload betul. pas ngupload itu emang nggak pecah-pecah gitu Kak Kualitasnya Irvi. bagus Kualitasnya ya. Jadi bagus. konten yang dihasilkan juga otomatis bagus gitu. Betul. Orang juga mau nontonnya gitu ya. Iya, Kan kalau dari awal aja dilihat udah nggak menarik kan orang nggak mau nanti habisnya. betul. Oke, jadi dari awal sampai sekarang tuh itu yang terasa Iya, beda kualitas video kualitasnya sama narasi. sama Narasi kan narasi. narasi kan emang dipelajari tuh ya. Mhm. Emang basic awal tuh emang nggak apa sih Hirvi. Saya tuh emang nggak apa orangnya introvert nih. Iya, sama. Tos dulu Emang dong. Sama. emang sama introvert Iya, jadi emang nggak pernah dalam apa ya di sosial media nggak pernah. Emang di belakang nggak layar aja. aktif gitu ya Nggak tadinya aktif, ya. iya. Nah, tapi ini tiba-tiba harus aktif kan? Langsung terjun nih. Langsung terjun. Langsung nyebur. Di awal mungkin agak sedikit kaku lah terasa gitu. Tapi sekarang Udah. udah lancar banget kayaknya Dapat kalau lihat konten-kontennya ya. Amin, udah. Itu berapa lama biasanya untuk satu konten itu proses dari syutingnya sampai editing sampai dia bisa diupload? Prosesnya misalkan untuk pembuatan ya, Mhm, pembuatan produksinya di misalkan kita datang nih ke suatu tempat mhm, kuliner, itu tergantung orangnya masak ya. Kalau ya, misalnya cepatnya masak itu 1 sampai 2 jam udah selesai. oke. Nah, untuk editing, proses editingnya 1 atau 2 hari, Mhm, itu kalau misalkan deadline banget ya. iya iya Misalkan iya. tempat orangnya itu lagi opening, lagi Mhm. lagi ada promo. Berarti harus Jadi deadline banget itu iya ya? 2 hari minimalnya 2 hari. Iya. Ya minimalnya 2 hari. Kalau misalkan untuk yang konten normalnya empat Mhm. hari Kak Oh, Elvi. 4 hari, Iya oke. 4 hari. Itu udah cukup maksimal berarti, dengan waktu sekian itu untuk ngedit. Yang edit Mm-mm. David sendiri atau ada Ya tim? langsung Sendiri. sendiri. Makanya kalau ada tim harusnya bisa sehari ya? Iya. Soalnya belum nemu nih Kak Elvi Oh, yang belum temu yang timnya. cocok, Ada di sini ada nih. yang Nih, editing. dipilih aja dari sini. Soalnya itu editing tuh kan idealis ya Kak Irvi Iya ya. ya, betul betul Jadi betul. suatu orang tuh kan kita nggak bisa mengukur ya ini bagus atau gimana Betul betul itu gitu. beda-beda ya. Maksudnya tuh Betul. taste-nya orang gitu soalnya Belum selera nemu kan. sesuai yang dengan yang diinginkan Oke, betul gitu. betul. Oke deh. Nah, tapi nih Mm-mm. David kalau ngomong-ngomong soal konten, David tuh milih konten maksudnya mau promosiin satu dagangan nih atau makanan itu Mm-mm. berdasarkan apa? Berdasarkan Yang Mm-mm. nunggu viral dulu atau sesuatu yang baru atau gimana biasanya? Biasanya sih nggak terlalu fokus ke satu produk ya Kak Irvi ya. Mhm. Jadi Bukit Tinggi Budis emang fokusnya tuh ke kuliner tradisional. Oh Terus gitu. UMKM yang di sekitarnya. Mhm, mhm, Jadi kalau mhm. misalkan ada UMKM kecil atau yang baru buka, ya gas langsung. Oh Jadi kalau gitu. misalkan untuk mau cari lebih insight-nya lebih tinggi, Mhm. emang yang viral Yang atau yang viral-viral. uniknya Kak Irvi ya. Mhm, 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 mhm. Misalkan emang nggak pernah ada. Iya 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 Contohnya iya. yang sempat viral tuh kemarin Mhm. Teta Lauco. Iya Itu kan betul. lebih identiknya emang adanya cuma di Bukit Tinggi gitu. Iya betul. Nah, Teta lu mungkin banyak yang lain tapi yang betul. seperti itu cuma ada di sini Identiknya, gitu. ya Iya betul. iya iya oke. Itu sih untuk insight-nya lebih tinggi tuh. Oh, tapi ada yang suka DM nggak? Dafood mau dong datang ke tempat kita dong gitu. Coba review nih dagangan kita gitu ada nggak? Ada Banyak lah pasti ya. banyak. Ada red cardnya Dafood loh boleh.
Untuk rekat sih kita kan lihat UMKM-nya kayak Oh, gitu lihat ya. UMKM-nya Jadi ya. kan kalau misalkan UMKM-nya baru buka sih kita kembali lagi ke UMKM-nya. Oke. Kalau misalkan brandnya besar, Mm-mm. ya mungkin kan kita kan buat tim juga. Iya, ada tim, Ya, kita betul. gaji orang juga. Iya, effortnya juga pasti besar gitu Betul. ya. Betul, betul, betul. Tapi Kayak ada gitu juga sih. kan konten yang sepi gitu. David pasti pernah ngalamin ya. Walaupun Mm-mm. mungkin semuanya rata-rata rame, tapi pasti ada beberapa kontennya tuh yang kayak awareness-nya juga apa nggak terlalu tinggi, kontennya sepi. Gitu Mm-mm. biasanya yang kayak gimana, David? Itu biasanya sih kita evaluasi lagi nih dari Oke. video kita. Misalnya kurangnya apa ya informasi yang kita kita kasih, Mhm. terus di videonya agak kurang menarik. Mhm. Misalnya dari makanan itu kurang detailnya Oh, atau iya, 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 iya. kualitas videonya pecah-pecah. Heeh, heeh, heeh. Terus apa ya makanannya kurang apa ya kurang menarik lah. Kurang Jadi menarik kita untuk evaluasi di-shoot ya. lagi nih, Mhm, evaluasi mhm. lagi dari penonton kita siapa aja. Iya, iya. Jadi di Bukit Tinggi Budis kan untuk penontonnya dari umur yang 18 tahun Mhm. sampai 22. Sampai 22. Iya, 22. Itu rata-rata gitu ya. Rata-rata Mhm. itu yang apa yang remajanya ya. Iya. Kalau misalkan yang di atasnya umur 40 sampai Mhm. 65. Oh, Iya, gitu sampai kayak. segitu ya? Iya, Iya ya, karena jadi kalau mm-mm, makanan itu kan maksudnya luas gitu ya betul. cakupannya ya, betul betul. Mm-mm. Jadi nggak memandang usia ya gitu. Mm-mm. Untuk gendernya itu Aha, lebih ke cewek, perempuan. cewek. Jadi Mm-mm. kita evaluasi lagi nih, bagus nggak dari konten kita ini Mhm. untuk penonton yang umur segitu. Udah Ah, cocok belum gitu penonton ya? iya udah cocok belum? Jadi Iya, kita iya, iya. evaluasi lagi nih. Jadi Mhm. kalau misalkan suatu konten itu nggak apa ya nggak efektif atau Mhm. berarti kita nggak evaluasi lagi dari Oke. penonton kita. Oke, oke. Nah, tapi Mm-mm. David inget nggak konten apa yang paling banyak views-nya di Kalau Instagram mungkin? di Instagram ya, Mhm. mungkin kebanyakan suatu tempat yang baru ya Kak Irvi ya. Mhm, mhm. Misalkan ada hal yang baru mungkin Iya. FOMO ya, Iya, FOMO Mungkin ya. Bukit Tinggi ini lebih ke FOMO-nya lebih Iya, tinggi. betul, Jadi kalau betul. misalkan ada yang hal yang baru, Mhm. jadi itu lebih tinggi tuh. Berbondong-bondong lah mereka Iya. ya, betul. Jadi tuh Iya dia sih. tinggi tinggi tuh untuk ya, insight-nya. Mhm, mhm, mhm. Terus tempat yang kuliner yang legend, Mhm. misalnya contohnya di Bukit Tinggi kan Soto Haji Minah, Iya. terus Duta Sari. Iya, padahal itu udah terkenal ya, tapi Iya, tetap kalau di kontennya tetap rame ya. betul. Mm-mm. Karena itu jadi yang penontonnya jadi nostalgia kayak Oh Irvi. iya betul, jadi oh iya Jadi teringat keinget lagi lagi, nih kan. jadi Tahu kan? kangen tiba-tiba sama makanannya gitu Tahu ya. kan makannya kan bareng mantan. Aduh, itu sih kenangannya Udah lebih tahu dari kan? sekedar Iya. rasa ya. Aduh, jadi pengen lah itu ya, disebutin semua tadi makanannya jadi kepikiran makanan nih, Heeh. aduh. Jadi kalau menurut David nih, konten-konten apa yang bisa kasih dampak buat masyarakat? Selain ya David memang fokusnya sama makanan gitu ya, tapi Mm-mm. yang seperti apa nih David makanannya? Apakah yang legend-legend tadi, yang Mm-mm. tradisional atau yang gimana? Atau yang tren sekarang gitu? Dampak dari semua konten banyak sih Kak Irvi ya. Banyak juga ya. Dari segi apa banyak Mm-mm. ada sekarang kan lebih ke condongnya lebih ke politik ya. Mhm. Terus ada juga nih yang lebih sedang viral yang bersih-bersih apa Oh sampah iya, gitu. betul-betul Ya. kayak itu Itu ya kan teman-teman positif juga Pandawara tuh itu ya. kontennya. Iya, Iya, Pandawara, betul, Pandawara betul. ya. Ya. Itu kan positif juga tuh Kak Irvi. Iya. Jadi kalau untuk kuliner mungkin positifnya kayak misalkan kita membantu sesama UMKM nih. Mm-mm. Jadi awalnya UMKM itu nggak ada apa ya yang kecil lah apanya apa pendapatannya. Pendapatannya Jadi betul. setelah kita kontenin, Iya. kita buat video, kita liput, Mhm. alhamdulillah Langsung omsetnya tinggi. meningkat. Jadi Iya, kan itu pasti. positif juga. Jadi untuk Betul. teman-teman yang ngonten nih. Karena semua kayak ada buka tempat baru nih, pasti semuanya langsung menyarankan itu promo di Bukit Tinggi Foodies, pasti semuanya kayak gitu loh David. Nah kalau ngelihat konten-kontennya David tuh kita kepikiran bahwa timnya tuh pasti banyak. Ternyata David lah ya, David lah di balik semua itu ya kan. Iya Kak Irwi. Oke, dari mungkin pertanyaan terakhir juga dari aku nih, David sebagai konten kreator kan bisa aja jenuh, bosen bikin konten. Tapi kalau aku sih gak sih, kalau makan sih gak bosen sih. Nah ini kan ngomongin Davidnya ya. Jadi apa yang biasanya David lakuin untuk ngilangin rasa bosen, rasa jenuh gitu kayak aduh makan lagi gitu. Biasanya ngapain David? Bikin konten yang lain kah gitu? Konten Betul. jalan-jalan atau?
Kalau misalkan untuk ngilangin jenuh sih, semua kerjaan tuh emang Ada aja ada pasti. jenuhnya Pak, Kak Iya. Irfi ya. Jadi untuk yang buat semangat tuh kadang ada follower yang bilang, Mhm. "Makasih, makasih ya, Bukit Tinggi Budis." Mana tahu ada yang, Iya. dari jualannya yang sepi jadi rame. Mhm. Jadi Oke. itu jadi penyemangat, jadi, support dari untuk membuat konten sih Kak Irfi. Jadi Iya. karena adanya yang positif, yang berdampak positif, jadi itu jadi penyemangat juga. Dari Mhm. awalnya bosan jadi nggak bosan lagi nih. Iya ya, Terus kalau betul. misalkan bosan ya udah cari hal yang baru, Mhm. misalkan jalan-jalan. Tapi tetap dikontenin ya. Mm-mm. Lebih ke jalan-jalan sih Kak Irvi Lebih ya. ke jalan-jalan ya, Iya, itu benar-benar. kan soalnya kalau misalkan lihat suasana yang misalkan di daerah pedesaan tuh nyaman banget Nyaman tuh. banget, betul. Jadi Apalagi lupa makannya semuanya ya. bareng Bareng mantan kopi. lagi. Oh enggak. Iya, Bareng kopi sekarang. kopi. Aduh, lihat Iya, pemandangan yang pemandangannya. hijau-hijau Iya. gitu kan. Aduh, Mm. ternyata ya kerjaan yang tadinya tuh kan ini adalah impian semua orang. Ternyata itu bisa membosankan juga loh, Iya, Besti, ya semua kan? kerjaan pasti Kak Irvi. Tapi karena ini cita-cita dari banyak anak-anak muda juga, Davud. Mm-mm. Berarti kan orang mikirnya bahwa ini kerjaan yang sangat fun, yang sangat menyenangkan. Mm-mm. Tapi kalau Davud bisa menyimpulkan iya atau tidak tuh? Fun. Menyenangkan nggak? Ada sedikit trikinya sih Kak gitu ya. Di bagian Ada mana? ya, trikinya emang kita harus bisa apa ya, membuat suatu penonton itu bisa lihat apa makanan kita itu Iya. lebih enak dilihat. Terus kita cara makannya pun Iya ya. bisa buat orang tuh lebih Jadi ngiler gitu. ngiler gitu ya, Ya ngelihat agak Davud susah sih. nyuap aja tuh ya, orang langsung pengen order gitu kan. Iya. Jadi emang agak sedikit tricky. Iya, Jadi iya. kalau misalkan untuk jadi cita-cita ya, semua teman-teman yang apa nih, jangan terlalu terfokus. Jadikan Mhm. suatu pekerjaan tuh jadi hobi. Jadi hobi, Mm-mm. betul banget. Soalnya Aha. awak tuh emang apa sih Kak Irvi ya? Saya tuh emang awalnya tuh emang hobinya pertama traveling, buat Iya, video emang ada pernah hobinya kayak gitu. Jadi jadi untuk melakukan nyambung. nyambung gitu. Jadi menyenangkan akhirnya gitu. Mm-mm. Tapi kalau hanya ngikutin tren aja, oh orang jadi konten kreator, kita juga pengen, malah nanti kita nggak maksimal ya Davud ya. Betul. Mm-mm. Benar-benar. Tapi kalau ada yang mau bikin konten makanan juga nih, nggak apa-apa nih Davud. Mm-mm. Boleh nih konten kreator Boleh, baru untuk review-review makanan gitu boleh. boleh. Boleh, Boleh ya. silahkan. Kalau Kak Oke. Irvi mana tahu Iya, aku mau mah kan? mau diajak sama Davud aja lah. Boleh, boleh Kak Irvi. Boleh ya kapan-kapan Boleh. ya Davud ya, kita jalan-jalan, kita cari Mm-mm. makanan-makanan enak di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Karena bukan cuma Bukit Tinggi aja ya, Davud juga jalan-jalan ke daerah lain kan. Mm-mm. Tuh, jadi Semuanya. makin enak tuh. Mm-mm. Jalan-jalan plus makan-makan. Aduh, Ya, itu sih cita-citanya. Jalan bisa jalan-jalan plus makan-makan. betul. Oke deh. Thank you banget Davud atas Ya, waktunya. sama-sama Sukses Kak terus Irvi. buat Bukit Tinggi Foodiesnya ya. Sama-sama. Makasih Mhm. RRI Bukit Tinggi. Sukses Iya, juga. betul. Oke deh kalau gitu. Jadi buat besti-besti aku nih, jangan lupa ya kalau mau jadi konten kreator, kamu bisa Mm-mm. lakukan tips-tips yang dikasih sama Davu tadi, ya kan? Bukan cuma asal jadi konten kreator aja teman-teman, tapi harus fokus sama satu hal yang kamu suka juga pastinya teman-teman ya. Nah, dan untuk kamu yang pengen tahu lagi topik apa yang akan kita bahas besok-besoknya, kita pengen bahas topik tertentu mungkin besti-besti di luar sana, boleh bisa banget request aja di media sosial kita di @rri Bukit Tinggi, oke? @rri Bukit Tinggi. Oke deh kalau gitu segitu dulu ya untuk episode besti kita kali ini. Next kita bakal bahas apa lagi? Pantengin terus makanya YouTube dan juga RRI Playgo kita. Bye bye, sampai ketemu lagi.